Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Fuad beserta teman-teman sekalian. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk mempresentasikan salah satu cabang dari pembahasan filsafat ilmu, yaitu tentang epistemologi yang ditulis oleh Syarif Hidayat dalam buku Filsafat Ilmu. Baik, ada eh, beberapa topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang definisi epistemologi itu sendiri. Kemudian yang kedua jenis-jenis epistemologi. Kemudian yang ketiga timbulnya pengetahuan dan metode pemerolehannya. Dan kemudian yang keempat tentang keilmuan. Dan yang kelima tentang teori kebenaran. Baik, kita akan awali dengan definisi dari epistemologi itu sendiri. Secara bahasa, epistemologi di sini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua unsur, yaitu episteme yang berarti pengetahuan serta logos yang berarti kajian. Sehingga para ahli filsafat ilmu, mereka mendefinisikan epistemologi menjadi beberapa definisi di sini. Yang pertama ada yang mendefinisikan epistemologi sebagai suatu pembicaraan tentang kecaraan dan kebagaimanaan kajian tentang pengetahuan. Kemudian ada lagi juga pakar filsafat yang mendefinisikan epistemologi sebagai cabang dari ilmu filsafat yang berkaitan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan yang membahas mengenai sumber, struktur, metode-metode, dan validitas pengetahuan. Kemudian definisi lain dari epistemologi yaitu cabang dari filsafat yang berupaya untuk membahas secara mendalam dari segala aktivitas yang merupakan proses untuk mencapai sebuah pengetahuan. Baik, selanjutnya ada beberapa jenis epistemologi ya. Ada 3 jenis epistemologi. Yang pertama di sini adalah epistemologi metafisis yang diusung oleh Plato dan Hegel, di mana mereka mendefinisikan epistemologi metafisis sebagai suatu pengetahuan yang berasal dari metafisika yang mendasari semua realitas. Kemudian jenis epistemologi yang lain yaitu epistemologi skeptis yang diusung oleh René Descartes. Ia mendefinisikan epistemologi skeptis sebagai suatu usaha untuk menemukan metode yang pasti sehingga filsafat dan pengetahuan dapat mengatasi berbagai perbedaan dan pertentangan pendapat. Kemudian yang terakhir yang menurut saya ini paling sering kita dengar saat ini yaitu tentang epistemologi kritis ya, di mana diusung oleh Immanuel Kant yang mendefinisikan epistemologi kritis sebagai suatu sikap kritis terhadap berbagai macam asumsi, teori, dan metode yang ada dalam pemikiran dan yang ada dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana timbulnya pengetahuan. Ya, seperti saya uraikan tadi di awal bahwa epistemologi, berbicara tentang epistemologi berarti kita berbicara tentang kecaraan atau bagaimana suatu ilmu pengetahuan itu diperoleh. Menurut John Hosper dalam bukunya yang berjudul An Introduction to Philosophical Analysis, ada 6 cara seseorang bisa mendapatkan pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan itu diperoleh melalui pengalaman indera atau sense experience. Ya, hal ini dipelopori oleh Aristoteles yang menjelaskan cara ini sebagai suatu ya cara untuk mendapatkan pengetahuan di mana pengalaman indera adalah sumber pengetahuan yang berupa alat untuk menangkap ilmu dari luar diri manusia. Jadi Aristoteles berpendapat bahwa panca indera kita, apa yang ditangkap oleh mata, telinga, hidung, ya panca indera kita ini dapat mengantarkan kita untuk mendapatkan suatu ilmu pengetahuan. Kemudian cara yang berikutnya ini ada yang disebut dengan cara nalar atau reason, di mana kita menggabungkan dua pemikiran atau lebih untuk mendapatkan pengetahuan baru. Artinya ketika kita
mendapatkan suatu informasi atau pengetahuan dari orang lain, kemudian kita mencoba untuk menggabungkan informasi tersebut dengan apa yang sudah kita pikirkan untuk mengolahnya menjadi sebuah pengetahuan baru. Nah, di sini nanti kita menggunakan nalar atau reason untuk dapat memperoleh pengetahuan tersebut. Kemudian yang ketiga, berikutnya pengetahuan juga dapat diperoleh melalui otoritas atau authority, di mana pengetahuan diperoleh dari kekuasaan yang sah yang dimiliki seseorang dan biasanya tanpa diuji lagi. Nah, di sini contohnya misalkan ada suatu informasi atau pengetahuan yang disampaikan oleh seorang pakar, misalkan seorang pakar linguistik gitu dalam bidangnya, kemudian informasi tersebut akhirnya diterima oleh orang lain tanpa perlu diuji lagi karena sudah ada otoritas dari orang yang menyampaikan ilmu tersebut. Kemudian cara berikutnya adalah dengan intuisi atau intuition. Di sini pengetahuan yang muncul didapat dari proses kejiwaan tanpa adanya stimulus atau pengetahuan terlebih dahulu. Nah, ini yang biasanya seringkali oleh para ya pemikir ya itu dianggap tidak akademis gitu ya, karena tidak melalui proses-proses berpikir yang kritis atau tidak melalui tahapan-tahapan dari metode ilmiah gitu ya. Maka intuisi ini cenderung ya hanyalah berupa imajinasi atau khayalan dari orang lain ketika dia mendapatkan sebuah informasi. Kemudian berikutnya pengetahuan juga bisa diperoleh melalui wahyu atau revelation. Ini biasanya ya terjadi terhadap para nabi ataupun wali-wali ya, wali-wali Allah yang mereka menyampaikan berita yang disampaikan oleh Tuhan ya atau oleh ya Allah dalam bentuk wahyu gitu ya. Kemudian yang terakhir, perolehan pengetahuan melalui keyakinan atau faith, di mana kemampuan memperoleh ilmu didapat melalui pematangan dari kepercayaan. Baik, selanjutnya kita akan membicarakan tentang metode pemerolehan pengetahuan. Karena ya setelah tadi cara-cara kita untuk mendapat pengetahuan, kemudian di sini ada metodenya gitu ya, bagaimana pengetahuan itu bisa kita peroleh. Ada berbagai metode pemerolehan pengetahuan. Yang pertama ada yang dikenal dengan metode empiris yang diusung oleh John Locke, di mana pemerolehan pengetahuan didapatkan melalui pengalaman. Nah, ini cenderung kepada eksperimental ya atau experience, sehingga pengetahuan tersebut didapatkan melalui experience atau pengalaman yang sudah dilalui ya. Kemudian diuji cobakan dari berdasarkan pengalaman tersebut. Maka ini metode empiris yang diusung. Kemudian metode berikutnya ada yang menggunakan metode rasionalisme. Bagi orang yang menganut metode rasionalisme, maka dia akan memperoleh pengetahuan berdasarkan akal pikirannya. Jadi apa yang bisa diterima oleh akal pikirannya itu ya sesuatu hal yang bisa dianggap sebagai pengetahuan. Kemudian objektivisme. Dalam metode objektivisme, subjek yang mengetahui pengetahuan hanya mencerminkan realitas apa adanya ya. Sehingga ya orang yang menganut objektivisme di sini dia hanya menangkap pengetahuan berdasarkan apa yang dicerminkan dari subjek ya, dari orang yang melakukan atau orang yang mengetahui suatu pengetahuan, kemudian pengetahuan tersebut memang sejalan dengan realita yang ada gitu ya. Maka bila hal itu terjadi maka itu bisa dianggap sebagai suatu pengetahuan bagi orang yang menganut objektivisme. Sementara lawannya dari objektivisme di sini ada subjektivisme, di mana pandangan ini menekankan peran atau unsur dimensi subjek dalam menghasilkan pengetahuan, ya. Sehingga pengetahuan itu hanya diperoleh berdasarkan subjek si pemikir saja gitu. Bila dia menganggap hal ini adalah suatu ilmu yang baru atau informasi yang baru atau pengetahuan yang baru, maka ya itu bisa dianggap suatu pengetahuan gitu ya bagi orang yang menggunakan metode subjektivisme. Kemudian skeptisme adalah paham yang menyatakan ketidakmungkinan untuk mencapai atau memperoleh kebenaran objektif pengetahuan. Bagi orang yang menganut metode skeptisme, dia menganggap bahwa ya tidak ada bahwa tidak ada pengetahuan yang
objektif gitu ya. Jadi semua pengetahuan itu subjektif menurut orang yang berpandangan skeptisme. Jadi ya nggak mungkin kita mencapai objektivitas dalam memandang pengetahuan. Kemudian relativisme. Relativisme di sini orang yang menganut metode relativisme dia memandang bahwa kebenaran itu tidak bersifat absolut atau universal. Dia menganggap bahwa tidak ada kebenaran yang universal atau tidak ada kebenaran yang absolut. Semuanya bergantung kepada paradigma, pada sudut pandang, kepada bagaimana cara memperolehnya, pada bagaimana metodenya yang yang diambil oleh orang tersebut gitu dalam memperoleh pengetahuan. Sehingga bagi orang yang menganut relativisme ya pengetahuan itu atau kebenaran itu relatif gitu ya. Kemudian metode berikutnya ada fenomenalisme. Pandangan yang menyatakan bahwa kita hanya dapat mengetahui gejala-gejala yang diindrai atau gejala sebagaimana tampak lewat pengamatan. Jadi bagi orang yang menganut fenomenalisme, dia menganggap bahwa pengetahuan itu hanyalah sesuatu yang bisa kita lihat atau visible gitu ya. Sementara sesuatu yang nggak bisa kita lihat, tidak bisa kita amati, maka itu dianggap bukan suatu pengetahuan gitu ya. Itu yang dianut oleh paham fenomenalisme. Kemudian yang terakhir ada metode intuisionisme. Intuisionisme di sini adalah cara memperoleh pengetahuan dengan menggunakan sarana intuisi untuk mengetahui secara langsung atau seketika. Nah, ini erat kaitannya tadi dengan slide sebelumnya yang saya sampaikan bahwa ada salah satu cara dalam memperoleh pengetahuan itu dengan intuisi ya. Maka metodenya menggunakan metode intuisionisme ya. Entahlah apakah memang cara ini bisa diterima atau tidak, tapi mungkin bagi sebagian orang bisa diterima cara seperti ini, tapi bagi sebagian yang lain ya tidak bisa ilmu pengetahuan itu diperoleh secara langsung seketika gitu hanya dengan intuisi gitu ya, tapi harus dengan melalui pembuktian-pembuktian atau pengujian-pengujian secara empiris. Baik, berikutnya kita akan masuk ke dalam siklus. Ya, kita akan membicarakan tentang siklus atau tahapan dalam kegiatan ilmiah. Ya. Berbicara tentang ilmu pengetahuan tadi erat kaitannya dengan metode ilmiah. Ya. Berikut adalah beberapa tahapan secara umum dalam melakukan kegiatan ilmiah. Ya. Adapun dalam perkembangannya sebetulnya tahapan-tahapan ini ada beberapa istilah yang sudah bukan tidak relevan, tapi sudah disesuaikan bergantung dari jenis kegiatan ilmiah yang dilakukan, ya, atau metode kegiatan ilmiah yang dilakukan. Baik, secara umum siklus kegiatan ilmiah itu diawali dengan perumusan masalah, ya. Ini bisa dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Jadi salah satu cirinya kita melakukan suatu kegiatan ilmiah itu kita dasari kegiatan kita ini dengan mengusung suatu pertanyaan permasalahan ya. Ada suatu permasalahan yang ingin kita atau fenomena yang ingin kita cari jawabannya ya, ingin kita cari solusinya, maka kita rumuskan menjadi suatu rumusan masalah. Kemudian selanjutnya kita menyusun kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran di sini berarti kita mengalirkan jalan pikiran menurut kerangka yang logis atau logical construct. Artinya setelah kita merumuskan masalah, kita mulai menyusun dalam pikiran kita langkah-langkah berikutnya apa yang harus kita lakukan. Teori-teori apa yang bisa membantu kita untuk menjawab pertanyaan penelitian ini. Kemudian ya siapa para ahli ataupun bagaimana penelitian-penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan terkait dengan masalah yang akan kita kaji atau kita cari jawabannya. Selanjutnya setelah menyusun kerangka pemikiran, kita mulai merumuskan hipotesis. Hipotesis di sini adalah jawaban sementara dari rumusan masalah yang masih memerlukan pembuktian berdasarkan hasil analisis data. Nah, ya ini hipotesis di sini merupakan salah satu ciri dari kegiatan ilmiah yang berbasis empirik ya, metode empirik di mana mengusung adanya hipotesis sebagai suatu jawaban sementara dari rumusan masalah.
sampai nanti akhirnya kita bisa membuktikan apakah hipotesis ini atau jawaban sementara ini bisa diterima atau tidak ya. Maka langkah berikutnya adalah kita melakukan pengujian terhadap hipotesis. Nah, pengujian hipotesis ini berarti kita membandingkan atau menyesuaikan segala yang ada dalam hipotesis dengan data empirik. Ya, jadi setelah kita memperoleh data ya terkait dengan masalah yang akan kita kaji, yang akan kita carikan jawabannya, kemudian kita menguji apakah hipotesis yang tadi sudah kita rumuskan ini sesuai tidak dengan data yang kita punya, dengan data empirik yang sudah kita peroleh ya. Bila data itu sesuai ya berarti kita tinggal tahap berikutnya yaitu penarikan kesimpulan. Berarti ya tidak harus ya hipotesis itu menjadi diterima atau tidak diterima ya, itu bergantung dari tadi di sini di tahap pengujian hipotesis, kemudian nanti kita akan menyimpulkan di sini apakah hipotesis kita itu ditolak atau diterima. Ya, sekali lagi ini hanyalah gambaran secara umum dari tahapan kegiatan ilmiah. Adapun untuk lebih detailnya dan dalam perkembangannya, tahapan atau siklus kegiatan ilmiah ini bergantung dari metode ataupun pendekatan-pendekatan ilmiah yang akan kita usung. Selanjutnya, dalam buku Filsafat Ilmu ini disampaikan juga beberapa jenis metode ilmiah yang dikutip dari Salam tahun 1997 ya. Dan ya sejalan dengan perkembangannya ya seperti tadi saya sampaikan sudah banyak sekali sebetulnya berkembang jenis-jenis metode ilmiah di luar dari yang saya sampaikan ini. Tapi berdasarkan buku ini apa yang dikutip dari Salam 1997 jenis-jenis metode ilmiah ini mencakup diantaranya observasi, kemudian trial and error, kemudian metode eksperimen, metode statistik, kemudian metode sampling, dan metode berpikir reflektif. Selanjutnya kita akan membahas juga tentang penalaran. Ya, bagaimana model-model penalaran itu ya dapat dilakukan sebagai salah satu jalan untuk memperoleh pengetahuan. Ya, ada 4 model penalaran. Yang pertama disebut dengan model induksi, ya, di mana proses penalaran atau penarikan kesimpulan benar tidaknya ditentukan oleh pengalaman, ya. Atau secara sederhana metode induksi ini dikenal dengan penarikan pernyataan dimulai dari hal yang khusus, yang spesifik, kemudian menjadi hal yang lebih umum untuk bisa diterima di banyak ya untuk bisa diterima gitu ya. Jadi ini metode induksi ya. Kemudian metode deduksi atau model penalaran deduksi di sini di mana proses penalaran dimulai dari generalisasi. Kebalikannya dari induksi ya. Jadi kita akan mulai dari hal yang umum kemudian dirumuskan kesimpulan menjadi hal yang lebih khusus. Nah, itu deduksi ya. Selanjutnya ada model penalaran abduksi di mana bentuk pembuktiannya itu berdasarkan silogisme ya. Dan yang terakhir dialektika. Penalaran dialektika ini diambil dengan menggunakan metode dialog. Selanjutnya epistemologi juga membahas tentang kebenaran ilmu pengetahuan ya. Bila kita bicara tentang pengetahuan maka kita akan melihat apakah pengetahuan itu benar atau tidak ya. Dan bicara tentang teori kebenaran maka ada hal yang penting di sini di mana pengetahuan itu tidak mempunyai kebenaran menurut buku ini ya. Karena semua diragukan dan keraguan itulah yang merupakan kebenaran. Ya, jadi menurut buku ini khususnya menurut penulis pada bagian epistemologi yaitu Pak Syarif Hidayat, dia menuliskan bahwa pengetahuan itu sebenarnya tidak ada yang mutlak, tidak ada yang absolut gitu ya. Semuanya harus diragukan gitu. Kenapa? Karena dengan keraguan-raguan itu akhirnya kita mencari kebenaran gitu ya, mencari kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga keraguan dan ya hal yang diragukan itulah yang merupakan kebenaran sesungguhnya.
Menurut teori kebenaran di sini ada 7 teori kebenaran. Yang pertama teori kebenaran saling berhubungan atau coherence theory of truth ya, di mana teori ini menyatakan bahwa suatu proporsi cenderung benar jika proporsi tersebut dalam keadaan saling berhubungan dengan proporsi lain yang benar, atau jika makna yang dikandungnya dalam keadaan saling terhubung dengan pengalaman kita. Ya, jadi orang yang menganut teori kebenaran berhubungan saling berhubungan di sini atau coherence theory of truth, maka dia akan menerima suatu pengetahuan itu dianggap benar bila ini berhubungan dengan pengetahuan yang lain yang memang sudah dianggap benar atau apabila pengetahuan ini berhubungan dengan experience-nya ya, sehingga maka dia akan ya menganut teori kebenaran ini gitu ya. Kemudian yang kedua, teori kebenaran saling berkesesuaian atau correspondence theory of truth ya. Teori ini berpandangan bahwa suatu proporsi bernilai benar apabila saling berkesesuaian dengan dunia kenyataan yang dapat dibuktikan langsung pada dunia kenyataan. Jadi orang yang menganut paham teori ini ya maka dia akan menganggap suatu pengetahuan itu bisa benar bila sesuai dengan kenyataannya. Sesuai dengan kenyataan yang terjadi ya. Sesuai dengan kenyataan yang ditemukan gitu ya. Bila tidak sesuai dengan kenyataannya maka dia tidak menganggap bahwa itu adalah suatu pengetahuan yang benar. Kemudian yang ketiga, teori kebenaran inherensi atau inherent theory of truth ya, yaitu suatu proporsi bernilai benar apabila mempunyai konsekuensi yang dapat digunakan atau bermanfaat ya. Nah, teori ini juga disebut sebagai teori pragmatis. Jadi menurut pandangan teori ini suatu kebenaran itu di suatu pengetahuan dikatakan benar bila dia memiliki kebermanfaatan atau ada manfaatnya. Maka baru bisa dikatakan bahwa pengetahuan ini benar gitu ya. Kemudian selanjutnya teori kebenaran berdasarkan arti atau semantic theory of truth ya. Proporsi yang merupakan pangkal tumbuhnya mempunyai referen yang jelas sehingga teori ini mempunyai tugas untuk menguak kesahan dari proporsi dalam referensinya. Jadi ya teori kebenaran berdasarkan arti ini dia akan menghubungkan dengan teori-teori yang relevan dengan pengetahuan tersebut. Ya, jadi orang yang menganut teori ini dia akan mencari kebenaran dari relevansi teori yang ya dari teori yang relevan sebelumnya dengan pengetahuan tersebut. Kemudian yang kelima adalah teori kebenaran sintaksis. Suatu pernyataan memiliki nilai benar jika pernyataan tersebut mengikuti aturan sintaksis yang baku. Sehingga jika proporsi itu tidak mengikuti syarat atau keluar dari hal yang disyaratkan, maka proporsi itu tidak mempunyai arti. Begitu menurut teori kebenaran sintaksis ya. Jadi suatu kebenaran bila dia mengikuti ya aturan sintaksis yang baku ya. Selanjutnya teori kebenaran no deskripsi, yaitu suatu pernyataan akan mempunyai nilai benar yang amat tergantung peran dan fungsi daripada pernyataan itu. Ya, jadi non deskripsi di sini suatu pernyataan atau pengetahuan dia bisa dianggap benar bila ya tergantung dari peran dan fungsi dari pernyataannya ya. Dan yang terakhir teori kebenaran logis yang berlebihan atau logical superfluity of truth. Menurut teori ini, masalah kebenaran hanya merupakan kekacauan bahasa saja dan berakibat suatu pemborosan karena pada dasarnya apa yang hendak dibuktikan kebenarannya memiliki derajat logis yang sama yang masing-masing saling melingkupinya. Ya, oke, itu tadi tentang teori kebenaran dan terakhir saya dapat menarik kesimpulan dari epistemologi ini beberapa hal yaitu epistemologi adalah suatu cabang filsafat yang berkaitan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan yang membahas mengenai sumber, struktur, metode-metode, dan validitas pengetahuan. Kemudian pengetahuan ilmiah itu sendiri adalah suatu pengetahuan yang diperoleh dari proses yang sistematis, empiris, dan terkontrol. Maka bila suatu pengetahuan tidak diperoleh melalui siklus kegiatan ilmiah ya yang tidak sistematis, tidak empiris dan tidak terkontrol, maka tidak bisa disebut sebagai pengetahuan ilmiah berdasarkan teori epistemologi. Dan kemudian terakhir epistemologi dipelajari agar dapat membantu untuk memahami berbagai asumsi dasar dalam ilmu pengetahuan
dan memahami kekuatan dan kelemahan dalam setiap metode ilmiah. Ya, itu dari tujuan dari mempelajari epistemologi. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan tentang topik bahasan epistemologi untuk mata kuliah filsafat ilmu. Terima kasih kepada Prof. Fuad sekali lagi atas kesempatannya dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.